Oke, baik. Jadi hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Topik kita hari ini adalah tentang tenses bagian yang ketiga. Kalau tenses yang pertama, kemarin kalian sudah belajar tentang bentuk yang present. Ada 4 itu kemarin, ya kan? Ada simple present atau present simple, ada present continuous tense, ada present perfect, dan present perfect continuous tense. Lalu tenses bagian kedua, kalian juga sudah belajar bentuk yang past, ada 4 juga. Ada past simple atau simple past, ada past continuous tense, ada past perfect, dan past perfect continuous tense. Lalu sekarang di tenses yang ketiga ini kita akan belajar bentuk-bentuk yang future. Oke? Ada present future nanti, ada present future continuous tense, ada present future perfect, dan present future perfect continuous tense. Ya. Nah, jadi kalau misalnya dalam bentuk ada empat bagian, ya, sebenarnya ini harusnya ada 4 bagian, tenses 4 namanya. Oke? Ada 4 bagian atau tenses 4, tetapi tenses 4 itu harusnya bentuknya adalah past future. Ada past future continuous tense, ada past future perfect, dan past future perfect continuous tense. Oke? Tetapi itu nanti akan kita bahaskan atau kalian bahaskan kalau nanti sudah di kelas 10, 11, karena itu adalah bentuk-bentuk tense yang sudah ada bagiannya tersendiri. Jadi dia akan ada dalam bentuk conditional, ada dalam bentuk subjunctive, kan begitu ya. Meskipun terkadang, meskipun nanti mungkin dari kelas 9 ini ada juga belajar conditional, tapi itu masih type 1 atau type 2-nya. Oke? Nah, jadi kita akan belajar tentang bentuk tenses yang ketiga sekarang. Oke? Nama saya Ronald, S itu harga saya si kota. Oke? Nah, baik. Sekarang lihat ini. Kalau kemarin Kak Putri misalnya masuk kemarin, itu sudah membahas tenses yang pertama, tenses yang kedua, kan begitu ya? Nah, sekarang saya mau meng-flashback sebentar. Kalau misalnya kita belajar tenses, maka kita harus paham apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan tense, kan begitu? Ya? Apa rupanya yang maksud tense itu nanti? Tense itu merupakan definisinya adalah perubahan bentuk-bentuk kata kerja ataupun kata kerja bantu, ya, perubahan bentuk-bentuk kata kerja ataupun kata kerja bantu dalam kalimat yang perubahannya itu disebabkan oleh, ya, perubahannya itu disebabkan oleh perubahan waktunya, ya. Jadi nanti kalau kita bicara tentang tenses, maka kita harus lihat dan fokus kepada bentuk keterangan waktunya. Karena kalau disebut nanti tense itu, struktur kalimatnya apakah menggunakan bentuk pertama kata kerjanya, apakah menggunakan was, were, to be-nya, apakah menggunakan will nanti, itu tergantung kepada adverb of time-nya atau keterangan waktunya. Sudah? Kalau sudah ketemu nanti atau fokus kepada time-nya, maka kita sudah bisa menetapkan kata kerja apa yang harus kita gunakan atau kata kerja bantu yang mana yang mau kita pakai. Oke? Kalau misalnya dibilang kata kerja, berarti itu nanti adalah verb. Kalau kata kerja bantu, berarti itu artinya adalah auxiliaries ataupun auxiliary verbs. Oke? Nah, jadi misalnya bisa jadi kalimat kita nanti menggunakan is am are. Bisa jadi kalimat kita nanti menggunakan was, were. Bisa juga kita pakai verb one. Bisa kita pakai verb to, atau bahkan kita bisa pakai have, has, ataupun had, dan juga bisa pakai will ataupun shall. Dari mana kita lihat? Dari waktunya. Oke? Seperti misalnya ketika belajar tense yang pertama, di situ ada penggunaan today, now, right now, kan begitu ya? Kemudian ada juga dalam tense yang kedua menggunakan yesterday, last, yang pakai kata ago, kan gitu. Kemudian ada menggunakan for ataupun since, diikuti dengan keterangan waktu. Misalnya ada for 2 hours, since a year ago misalnya, gitu ya. Jadi dari time-nya itulah kita bergerak menentukan
tentukan apa tensisnya sehingga kadang bisa kita formulasikan nanti inilah bentuk kata kerjanya, inilah bentuk kata kerja bantunya, seperti itu dia. Oke? Nah, sekarang kita lihat tensis yang ketiga. Tensis yang ketiga tadi saya sudah bilang ini akan bicara tentang bentuk-bentuk yang future tense. Nah, untuk yang pertama kita akan bahaskan dulu yang disebut dengan present future namanya. Oke? Nah, jadi adik semua, kalau nanti disebut tensisnya itu present future, maka itu artinya kalimat itu nanti kejadiannya berlangsung di masa yang akan datang. Oke? Berlangsung di masa yang akan datang. Ya, kalau misalnya nanti disebutkan present future, dia menyatakan kejadian yang berlangsung di masa yang akan datang. Di mana nanti kita bisa kenal dia dari keterangan waktunya. Oke, siapa keterangan waktunya? Kalau keterangan waktu untuk present future tense itu nanti kita umumnya akan menggunakan keterangan waktu tomorrow misalnya, gitu ya. Kemudian nanti ada nanti malam, berarti kita juga boleh menggunakan kata tonight, gitu. Kemudian di sini juga ada yang menggunakan yang akan datang, itu namanya next. Kemudian yang berikutnya nanti ada kata later. Jadi misalnya ada next year, ada next week. Bisa juga kita bilang 2 days later, yang artinya 2 hari yang akan datang atau 2 hari lagi. Kemudian bisa kita bilang 2 weeks later, gitu ya. Atau next year, next month, next Friday, begitu. Oke? Nah, jadi kalau nanti ada kata tomorrow-nya, ada kata tonight-nya, ada yang pakai next, ada yang menggunakan kata later, maka nanti ini akan menjadi keterangan waktu untuk present future tense. Sudah? Nah, sebagai tambahannya nanti ada yang berupa kata sifat, dia selalu menggunakan future tense. Jadi ingat, ini bukan keterangan waktu, tapi ada kata sifat yang nanti biasanya dia juga akan menggunakan tenses present future. Apa itu nanti? Ada kata afraid, dan satu lagi nanti ada kata worry. Oke? Nah, jadi kalau ada nanti kata-kata yang seperti ini di dalam kalimatnya, baik dia time, mulai dari tomorrow, sampai kepada yang menggunakan kata later, kemudian ada kata sifat berbentuk afraid ataupun worry, maka biasanya umumnya kita akan arahkan dia ke dalam bentuk present future. Nah, bagaimanakah patternnya? Bagaimana polanya? Kan begitu ya? Nah, lihat ini. Kalau yang namanya present future, maka nanti pattern ataupun polanya itu kita bisa buatkan seperti ini nanti. Lihat, subjek diikuti dengan penggunaan will ataupun penggunaan kata shall. Oke? Dan setelah ini nanti akan diikuti dengan infinitive. Terkadang memang ada yang membuat di situ verb one, nggak masalah sebenarnya, sudah. Tetapi lebih benar kalau dibilang infinitive. Infinitive itu artinya kata kerja bentuk dasar. Memang hampir semuanya, semua kata kerja bentuk dasar, dia juga bentuk verb one-nya, kecuali verb one-nya bertambah SIS-nya, itu nggak ikut, ya. Jadi yang kita gunakan adalah infinitive atau kata kerja bentuk dasar, sementara kalau ini pakai kata kerja, kan gitu ya. Bagaimana kalau nggak pakai kata kerja? Kalau nggak pakai kata kerja, berarti nanti setelah will ataupun shall-nya, kita harus tempatkan be sebagai to-be-nya. Be itu sama dengan is MA pada present simple, sama dengan was were pada simple past atau past simple. Sama juga itu dengan been
di dalam perfect tense. Oke? Nah, jadi misalnya dia pakai be, berarti kita tempatkan nanti di sini bisa adjective, bisa adverb, dan bisa juga noun. Biasanya itu, ini pola yang kedua ini namanya adalah pola kalimat nominal atau non-verbal yang bukan diikuti dengan kata kerja. Kalau yang ini namanya kalimat dengan pola verbal, di mana dia akan diikuti atau pasti akan ada kata kerja mengikutinya. Oke? Jadi, kalau misalnya nanti kalimatnya nominal, contoh, kalau saya katakan dia akan ada di rumah besok, sudah? Dia akan ada di rumah besok. Berarti kan tidak ada kata kerja di dalamnya. Yang ada adalah kata keterangan di rumah, kan begitu ya? Maka saya tidak akan menggunakan pola yang di atas, tetapi saya menggunakan pola yang di bawah nantinya. Oke? Itu dia. Kalau pemakaiannya. Jadi ini nanti yang verbalnya, ini yang nominalnya. Sudah? Kalau nanti diminta bentuk negatifnya, itu kan dua-duanya dalam bentuk positif. Kalau diminta bentuk negatifnya, berarti subjek diikuti dengan penggunaan will ataupun pemakaian shall plus bisa dia setelah ini kan pakai not kita ya. Setelah itu kalau tadi dia verbal berarti pakai infinitif, kalau dia yang non verbal berarti memakai be. Gitu ya. Jadi setelah notnya nanti kita bisa menggunakan dua hal, bisa pakai infinitif kalau dia verbal, bisa pakai be kalau dia non verbal. Berarti yang pertama will not infinitif itu bentuk negatif dari yang verbal. Will not be itu negatif dari yang nominal. Oke? Nah, kalau bentuk pertanyaannya, maka kita akan tempatkan will atau shall-nya di depan. Setelah itu nanti kita akan sambungkan dengan subjeknya. Setelah subjek, maka kalau memang yang verbal pakai infinitif, kalau yang non verbal atau nominal pakai D-nya. Oke? Setelah itu sambungkan atau akhiri dengan question mark-nya. Oke? Nah, beginilah nanti Ibu pola kalimat kalau diminta dalam bentuk present future. Kalau present future ada yang verbalnya, ada yang nominalnya, lalu yang di bawah ini adalah bentuk negatifnya, yang di bawahnya lagi adalah bentuk interrogatifnya. Oke? So, kalau ada kalimat dibuat seperti ini, misalnya kalau dibuatkan misalnya seperti ini, they bla 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 with us, with misalnya. Oke? Saya kasih opsinya. Yang A-nya saya buat will, yang B-nya saya buat will. Antara menggunakan yang verbal dan yang non verbal saja dulu. Oke? Nah, sekarang lihat. Bla 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 with us next week. Karena dengan adanya, kalau saya kasih pun misalnya itu, opsinya yang C saya buatkan are misalnya, atau yang D-nya saya buatkan were misalnya, maka karena sudah adanya next week ini, pastinya tenses yang harus kita pilihkan adalah tenses present future. Oke? Kalau present future dengan adanya next ini tadi, maka patternnya yang seperti ini, kan gitu ya? Oke? Nah, berarti kita nggak mungkin lagi menggunakan are, kita nggak mungkin lagi menggunakan were. Opsinya tinggal dua, antara will dan will be. Kalau tadi saya bilang pakai will, bisa jadi dia pakai infinitif, bisa juga pakai be. Sekarang kita cek di sini adalah with us. With us itu bukan pastinya dia bukan kata kerja, kan gitu ya? Karena bukan kata kerja,
maka kita nggak bisa pakai will saja, tetapi harus pakai be. So the best answer should be will be. Nah, gitu dia. Oke? Ada pertanyaan kira-kira sampai di sini? Ayo, is there any question so far? Bang, kalau misalnya pengertian present future-nya itu kegiatan kegiatan yang mana ya, Bang? Yang pengandaian itu termasuk present future juga nggak? Pengandaian itu? Iya. Oke, nanti akan ada conditional. Ini nanti akan saya buat juga begini. Bahwasanya present future itu bisa digunakan bukan hanya dengan adanya ini, tetapi dalam conditional type 1. Gitu ya. Oke. Betul, nanti bisa digunakan dalam conditional dengan adanya kata if. Gitu ya. Oke. Paham kira-kira itu? Paham, Bang. Nah, sekarang lihat. Ini yang you maksud tadi. Oke, perhatikan. Present future kapan saja bisa digunakan? Yang pertama dalam bentuk kalimat sederhana. Oke, sudah kalimat biasa. Kemudian nanti bisa juga present future itu bisa digunakan untuk membentuk kalimat conditional, tetapi conditionalnya adalah conditional type 1. Oke, conditional type 1 namanya nih. Karena dalam bahasa Inggris conditional itu yang kita kenal ada 3 yang paling sering dipakai, yaitu conditional type 1, type 2, dan type 3-nya. Meskipun ada nanti 0 type dalam conditional. Oke, untuk type 1 ini nanti if-nya namanya conditional, berarti harus ada if-nya. Kan gitu ya. Setelah if, maka kita sambungkan lagi dengan kalimat simple present ataupun present simple. Oke. Dan selanjutnya kita akan teruskan dengan present future. Nah, gitu dia. Oke? Sudah? Nah, lihat. Kalau nanti misalnya dibuat seperti ini, itu sudah merupakan kalimat conditional. Contoh, kalau misalnya saya buat kalimat seperti ini. Oke? If he tells about, saya buat misalnya that meeting, oke, that meeting to me, lalu saya lanjutkan lagi, I will attend. Nah, ini dia, oke, lihat bentuknya ada if diikuti dengan present simple atau simple present, terbukti ada kata kerja pertama di situ, lalu main clause-nya dituliskan dalam bentuk present future. Itulah yang disebut dengan conditional type 1. Oke? Jadi, kalaupun misalnya seperti yang Ade bilang tadi itu, siapa namanya tadi yang ngomong, ya kan? Kalau dibilang misalnya, Bang, bisa nggak present future itu digunakan dalam conditional yang ada if-nya? Ya, oke. Present future bisa digunakan sebagai main clause ya, dalam conditional tipe yang pertama atau type 1. Oke? Jadi, kalau artinya ini apa? Seandainya dia memberitahu tentang rapat itu kepada saya akan menghadirinya. Nah, gitu. Oke, itu arti kalimat conditional nanti itu ya, mengandai-andaikan dia. Oke, nah jadi kalau sudah begini, memang inilah semua fungsi atau bisa difungsikan kemana saja kan present future. Jawabannya bisa dalam bentuk general sentence, itulah yang menggunakan tomorrow, next, tonight, dan seterusnya. Tapi bisa juga digunakan dalam conditional type 1. Oke, nah. Jadi kalau misalnya saya kasih contoh begini, kalau saya buat misalnya seperti ini, what will you do? Oke, what will you do if you bla 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 much money? Oke, kemudian datang yang ditanya menjawab, I'll travel
around the world misalnya. Oke? Nah, kalau dikasih opsinya, yang E-nya ada kata have, kemudian yang B-nya ada had, yang C-nya dituliskan will have, kemudian yang D-nya dibuat are having misalnya. Maka jawabannya di mana itu? Ayo. Jawabannya A, Bang. Have. Bagus. Udah? Karena ini sudah conditional tipe pertama. Buktinya dengan adanya if itu tadi dan sudah ada di sini present future-nya, kan gitu? Maka pasangannya adalah simple present tense. Simple present tense berarti tinggal mencari kata kerja bentuk pertama. So verb one berarti have. Itu dia. Mantap. Oke? Sudah? Jadi kalau kalimat-kalimat sederhananya nanti kan sudah bisa kita bilangkan bentuk present future yang seperti ini tadi. Kan gitu ya? Kalau mau dikembangkan lagi, kemana saja bisa kita pakai present future, Bang? Ke kalimat conditional. Nah, gitu. Type yang berapa? Type 1. Itulah dia bentuk pemakaian present future. Oke? Any more question? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya akan lanjut ke bentuk yang kedua, yaitu present future continuous tense. Oke. Jadi, saya berharap kalian semuanya bisa mengikutinya dengan baik. Jangan nanti ada yang misinterpretasi atau mispemahaman tentang tenses 3 ini nanti. Oke? Jadi saya akan lanjutkan dengan tenses yang ketiga, tapi bagian keduanya yaitu present future continuous tense. Oke? Sebelumnya saya akan fotokan dulu, ya. Oke, baik. Sekarang akan lanjutkan ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua dari tenses 3 adalah present future continuous tense. Oke. Kalau present future continuous tense itu artinya adalah kalimat yang kejadiannya sedang berlangsung di masa yang akan datang. Jadi ini sedang berlangsung di masa yang akan datang. Kadang orang mengatakan akan sedang terjadi, gitu katanya. Oke? Jadi ini merupakan tenses yang menyatakan kejadiannya itu sedang berlangsung, ya, atau sedang terjadi pada masa yang akan datang. Oke? Nah, misalnya kira-kira begini, ya. Kalau misalnya saya bilangkan, apakah kamu sudah bagaimana kalau kita nanti jam 8? Bagaimana kalau jam 8 malam nanti kita pergi ke rumah teman kita si Putri misalnya begitu. Terus dia bilang, oh maaf, saya akan sedang makan malam pada jam itu. Nah, gitu dia. Oke? Jadi nanti ada kalimat atau kejadian yang akan berlangsung, yang akan sedang terjadi di masa waktu tertentu pada waktu yang akan datang. Itu kalau definisi dari present future continuous tense. Lalu, bagaimana dengan time-nya? Kalau kita bicara tentang time-nya itu, maka bentuk dari present future continuous tense ini, timing-nya ini hampir sama dengan present continuous tense ataupun past continuous tense. Hanya perbedaannya nanti adalah seperti ini. Lihat. Ini nanti bisa jadi menggunakan kata at this time. Kemudian bisa juga menggunakan at this moment. Oke? Bisa juga nanti ada at this present. Lalu nanti ada juga menggunakan at diikuti dengan kata o'clock. Lalu
nanti bisa juga ada kata at yang diikuti dengan AM ataupun PM sebagai pertanda waktu, gitu ya. Oke. Nah, tetapi nggak cukup hanya ini. Setelah ini nanti, maka kita harus tambahkan dulu. Kita harus tambahkan dulu keterangan waktu yang akan datang yang ada pada present future tadi. Oke. Jadi kita tambahkan lagi dari sini kata tomorrow misalnya, atau yang menggunakan kata next misalnya, atau yang menggunakan kata later, ataupun menggunakan kata tonight. Jadi misalnya begini, at this time tomorrow, nah gitu, oke? Atau at 9 o'clock tonight, oke? Atau kita buat misalnya at this moment 2 days later, nah gitu dia. Jadi nggak bisa cukup hanya ini, tetapi harus ditambah dengan future times-nya. Udah? Tidak juga bisa ini nggak dipakai, lalu hanya tomorrow, next, later, dan tonight-nya yang kita pakai menggunakan present future continuous tense. Tapi ini kita combine, kita gabungkanlah keterangan waktunya. Sudah? Nah, bagaimana polanya? Oke, kalau sekiranya nanti tentang pattern atau polanya, maka kita bisa buatkan seperti ini nanti untuk pola present future continuous tense. Nanti ketika dia berbentuk positif, maka bentuknya adalah subjek diikuti dengan will ataupun shall, lalu diikuti dengan be, to be-nya, karena kita akan mengakhirinya dengan atau mengikutkannya dengan verb yang pakai akhiran ing atau ing. Sebab dia berbentuk continuous tense, maka verbnya akan selalu berbentuk ing atau verb ing. Oke? Setelah ini kita sambungkanlah dia dengan verb ing-nya. Akhiri dengan is karena dia masih positif. Ya? Kalau yang berbentuk negatif berarti subjek diikuti dengan will ataupun shall, kemudian diteruskan dengan bentuk not, setelah ini ada be-nya, lalu masih juga ada verb ing-nya. Oke? Kalau dia berbentuk interrogatifnya, berarti will ataupun shall-nya kita geser ke depan, lalu kita teruskan dengan subjek. Setelah subjek, kita masukkanlah be dan verb ing-nya. Akhirnya dengan present mark. Oke? Nah, beginilah nanti polanya. Ketika kalian dihadapkan dengan present future continuous tense, maka polanya akan kita tuliskan yang seperti ini nanti. Oke? Nah, tadi kita sudah lihat kapan kita pakainya dan bagaimana polanya. Kan begitu ya? Untuk tense, untuk penggunaan kalimat lain ada nggak Pak? Ini hampir tidak ada lagi penggunaannya kecuali bentuk yang seperti ini nanti timingnya. Oke? Sudah? Jadi misalnya, perhatikan. Saya buat contohnya seperti ini. Perhatikan contohnya. Kalau saya buat misalnya, can you accompany? Oke? Can you accompany me to the city hall? Okay, to the city hall at 2 p.m. At 2 p.m. tomorrow. Okay. Nah, itu dibilang orang pertama. Lantas orang kedua menjawab, I am sorry. I am sorry. I bla 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 dan. Oke, perhatikan. Dikasih opsinya. Yang A-nya dibuatkan di situ and teaching. Kemudian yang B-nya dibuatkan di situ ada will teach. Oke? Kemudian yang C-nya dibuat lagi ada opsinya teach. Lalu yang D-nya ada will
be teaching. So, which one is the answer? Come on. Will be teaching. Yes, good answer. Oke, karena apa? Di sini sudah ada at 2 p.m. ditambah lagi dengan kata tomorrow-nya. Gitu. Maka ini akan kita arahkan ke dalam bentuk present future continuous tense. Dengan ketentuan ini tadi, maka kita sudah tidak mungkin lagi lari dari present future continuous tense. This is the answer. Oke? Sudah? Sekiranya tadi, perhatikan baik-baik semuanya. Sekiranya tidak ada at 2 p.m.-nya. Oke, saya ulang. Seandainya di kalimat ini tidak ada at 2 p.m.-nya, maka hanya tinggal tomorrow. Anggap tadi 2 p.m. ini tidak ada. Kalau hanya tinggal tomorrow, so which one will be our best answer? Come on. Will teach. Yes. Great. Sudah? Inilah jawabannya. Kalau 2 p.m.-nya tadi kita singkirkan. Dengan kata lain apa? Hanya tinggal tomorrow, berarti present future. Gitu dia. Oke. Jelas kira-kira sampai di situ? Ya? Ada pertanyaan? Enggak, Bang. Oke, mantap. Oke, nah, jadi kalaupun misalnya saya buat lagi seperti ini, kalaupun misalnya saya buatkan lagi at this time next Saturday. Oke, at this time next Saturday, kemudian dibuatkan di situ my uncle. Oke. My uncle blah 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 for London. Oke? Nah, kalau saya kasih opsinya, yang A-nya ada kata lives, kemudian yang B-nya ada will be living, kemudian yang C-nya ada left, yang D-nya saya buatkan di situ will live. Maka jawabnya mana? Yang B, will be living. Will be living, bagus. Begitulah nanti kita melihat tense-nya apa dari time-nya. Karena yang namanya tense itu tadi, itu definisinya adalah perubahan kata kerja dan kata kerja bantu yang disebabkan oleh perubahan time-nya. Oke? Jadi kalau berubah time-nya, ya berubah tense-nya. Berarti apa? Pattern-nya, polanya juga akan berubah. Gitu dia. Oke? Jelas kira-kira ya? Nah, sekarang kalau saya buat misalnya begini, kalau saya buat lagi misalnya, where is your brother? Where is your brother? Kemudian datang yang ditanya menjawab, I'm afraid he blah 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 the train misalnya, as he is still sleeping. Oke? Nah, kalau saya kasih opsinya, yang A-nya saya buatkan Mrs. Kemudian yang B-nya saya buatkan miss, yang C-nya ada will miss, dan yang D-nya adalah will be missing. Maka jawabnya mana? Will miss. Apa itu? Will miss, Bang. Yes, mantap Jo. Sudah? Kenapa? Karena di sini ada kata afraid-nya. Oke? Ingat tadi present future. Di luar adverb of time ada dua kata sifat yang umumnya menggunakan present future, yaitu kata afraid dan kata worry. Sudah? Makanya dengan adanya kata afraid ini biasanya kita akan arahkan dia ke dalam bentuk present future saja, bukan present future continuous tense. So our answer should be will miss. Gitu dia.
Oke, jadi kita nggak boleh lagi menggunakan will be missing, tapi kita hanya boleh menggunakan will miss. Oke, good. Any question so far? Come on. Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak, Bang. Tidak ada. Baik. Sekarang